Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Awan serangga dengan cepat mendekat, dan ketika melewati Susuikian dan yang lainnya, tiba-tiba berhenti dan mulai berputar. Melihat ini, semua orang yang diselimuti kabut kuning terkejut, dan semua hati mereka ada di tenggorokan. Bahkan Hanli tidak bisa menahan cemberut. Untungnya, setelah berputar-putar beberapa saat, awan serangga itu tiba-tiba terbelah dan berubah menjadi segerombolan serangga yang lebih kecil yang terbang ke berbagai arah. Beberapa lava vulkanik menyembur ke dalam kawanan serangga, dan kawanan itu seperti angin musim semi, berkicau dengan gembira, dan segera menghilang ke cakrawala yang jauh. Semua orang menghela nafas lega. Tampaknya sumber kunang-kunang tahun api itu ada di kedalaman area vulkanik ini. Itu benar, meskipun nyala waktu pada serangga ini mengandung hukum waktu, mereka juga sejenis serangga roh dengan atribut api, dan lebih suka lingkungan yang panas seperti ini, kata Jin Liu. Ayo masuk dan lihat, kata Susuikian, lalu terbang masuk lebih dulu. Mendengar ini, yang lain mengikuti, dan tuan rumah wangi tinta sedikit mengernyit, dan juga mengikuti. Kelompok itu terbang ke depan selama kurang dari setengah jam, dan dua gunung yang sangat besar yang mencapai awan muncul di depan, dan di antara kedua gunung itu ada sebuah lembah. Di lembah, ada kawanan kunang-kunang tahun api berputar-putar, menutupi langit. Kawanan serangga yang mereka temui sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan di sini. Dinding batu dari kedua gunung itu padat dengan lubang-lubang kecil, seperti sarang lebah, dan kunang-kunang tahun api yang tak terhitung jumlahnya masuk dan keluar dari lubang-lubang kecil itu. Kedua gunung itu seperti dua sarang lebah raksasa. Dan di kedalaman lembah, ada sebuah gua hitam, gelap dan tak berdasar. Gua itu dipenuhi dengan energi khusus, seperti batasan, dan indera ilahi tidak bisa masuk terlalu dalam, tetapi mereka masih bisa merasakan semburan hukum waktu yang kuat datang dari dalam, dan ada juga jejak fluktuasi spasial yang tercampur. Kelompok itu bersembunyi di balik gunung pendek di kejauhan, dan menggunakan cara untuk menyembunyikan jejaknya. Tampaknya ada harta karun yang mengandung kekuatan hukum waktu di gua ini, dan jumlahnya sangat banyak. Setidaknya kita tidak datang ke sini dengan sia-sia. Dan fluktuasi spasial ini sangat mirip dengan pintu spasial sebelumnya, tampaknya pintu masuk spasial ke tingkat ketiga juga ada di dalam. Susuikian melihat kedua gunung di kejauhan, dan berkata dengan penuh semangat. Hanli melihat ke lembah di kejauhan dan sangat ingin mencobanya. Meskipun kultivasinya saat ini tinggi, benang kristal hukum waktu di tubuhnya masih sedikit kurang, jika tidak, dia tidak akan begitu pasif dalam pertempuran sebelumnya dengan Kimozi. Jika dia bisa mendapatkan beberapa harta yang mengandung kekuatan waktu, itu akan sangat bermanfaat baginya setelah memurnikannya. Tetapi ketika Master Rumah Wangi Tinta dan yang lainnya melihat begitu banyak serangga fluorescen tahun api, mereka jelas menunjukkan tanda-tanda mundur. Jangan khawatir, Master Pavilion Yan. Aku punya cara untuk menghadapi serangga fluorescen tahun api ini. Sumiakian berkata ketika dia melihat niat untuk mundur di mata Pavilion Master Ink Fragrance dan yang lainnya. Perisu, kalian terampil dan berani, mungkin kamu punya cara untuk menembus begitu banyak kunang-kunang tahun api, tapi rumah wewangian hitamku hanyalah sebuah sekte kecil, kemampuan kita terbatas. Ini terlalu berbahaya bagi kita. Perisu, rekan Jin, mohon maafkan rumah wangi tinta saya karena tidak bisa menemani Anda lebih jauh. Tuan rumah wewangian tinta terdiam sesaat sebelum dengan tegas menggelengkan kepalanya. Ada banyak harta karun di daerah vulkanik ini, dan sekelompok orang hanya mencari sebentar di sepanjang jalan. Masih ada area luas yang belum dijelajahi. Daripada mengambil risiko membobol sarang kunang-kunang, lebih baik pergi ke daerah vulkanik dan mencari harta karun.
Meskipun material spiritual atribut api itu tidak seberharga material hukum waktu di dalam gua, setidaknya itu jauh lebih aman. Ketika Sum Yaqian dan Jin Liu mendengar ini, mereka mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu. Rekan Taois, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke sini, jadi saya harus pergi. Semoga berhasil untuk kalian berdua. Pria tua bungkuk itu tiba-tiba berkata, menangkupkan tangannya ke arah Sum Yaqian dan Jin Liu, dan berjalan ke sisi tuan rumah wangi tinta. Dengan mereka memimpin, yang lain segera bergerak, orang-orang berjalan keluar satu demi satu, dan ada lebih dari 20 orang berdiri di samping tuan rumah wangi tinta dan lelaki tua bungkuk itu. Hanya 3 orang dari sekte Tianshui, Han Li, Master Lembah Qingsu, pria berjanggut, dan 7 dewa emas lainnya yang tersisa. Totalnya hanya ada selusin orang. Hehe, aku tidak menyangka kalian dianggap sebagai orang terkenal di dunia luar, kenapa kamu langsung mundur saat menemui sedikit kesulitan? Ekspresi Jin Liu jelek, dan dia berkata sambil mencibir. Tuan rumah wangi tinta dan yang lainnya tidak membantah, dan membiarkan Jin Liu mengolok-olok mereka, mengangguk sedikit, dan berbalik untuk meninggalkan tempat itu. Han Li berdiri di samping, menonton dengan mata dingin. Master rumah wangi tinta dan yang lainnya mundur pada saat ini, meskipun itu memberi perasaan takut, itu juga cara untuk melindungi diri sendiri. Ada banyak kunang-kunang tahun api di depan, dan risiko menerobosnya tidak kecil. Jika dia tidak mempelajari hukum waktu dan memiliki rencana cadangan, dia tidak akan memilih untuk mengambil risiko yang aneh ini. Rekan-rekan Taois, tolong tetap tinggal. Cahaya biru menghalangi di depan semua orang, dan sosok Sum Yaqian muncul. Apa maksud rekan Daois Su? Apakah Anda ingin memaksa kami untuk tetap tinggal? Wajah tuan rumah wangi tinta tenggelam, dan dia berkata dengan cemberut. Yang lain juga menunjukkan ekspresi tidak senang. Rekan Taois salah paham, setiap orang memiliki aspirasi mereka sendiri. Jika Anda ingin pergi, saya tentu saja tidak akan memaksa Anda untuk tetap tinggal. Tetapi sebelum itu, saya ingin bertanya, kata Sum Yaqian dengan tenang. Ada apa, Perisu? Mari kita dengarkan dulu. Ekspresi tuan rumah wangi tinta melembut, dan dia bertanya. Seperti yang dikatakan tuan rumah Yan, ada banyak kunang-kunang tahun api di sini, dan akan sangat sulit untuk menyelinap ke dalam gua, jadi saya ingin meminta Anda untuk membantu kami memancing beberapa kunang-kunang tahun api ke sini ketika Anda meninggalkan. Sum Yaqian berkata dengan sedikit senyum. Kamu ingin kami muncul dan memancing kunang-kunang tahun api. Ini sama saja dengan bermain api, apakah Perisu bercanda? Pria tua bungkuk itu mencibir dan berkata, jangan khawatir, aku punya beberapa jimat hantu terbang di sini, yang dapat meningkatkan kecepatanmu setidaknya 30% untuk waktu singkat, dan membantu menyembunyikan auramu. Itu pasti akan dapat melarikan diri dari kejaran kunang-kunang tahun api. Sum Yaqian membalik tangannya dan mengeluarkan 5 jimat biru, yang bertuliskan pola roh kompleks dalam bentuk angin dan awan, memancarkan fluktuasi hukum angin yang kuat. Pria tua bungkuk itu mengangkat alis putihnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan tetap berdiri di sana. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda melakukan ini secara gratis. Ini adalah harta saya, dan mereka yang bersedia membantu, dapat memilih salah satunya. Sum Yaqian melambaikan tangannya lagi, dan 5-6 mangkuk sedekah, penggaris batu giok, dan alat abadi lainnya muncul di depannya, yang semuanya adalah atribut air, memancarkan fluktuasi hukum yang kuat. Jelas, nilainya tidak rendah. Karena Perisu sangat tulus, kami secara alami bersedia membantu. Bolehkah saya tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan Perisu? Mata lelaki tua bungkuk itu berkilat dengan sedikit kegembiraan, dan dia melambaikan tangannya untuk menyedot mangkuk sedekah biru dan flying phantom talisman. Master rumah wewangian tinta dan yang lainnya juga agak tersentuh.
Aku punya 5 manik-manik awan darah di sini, yang bisa mengeluarkan awan darah besar setelah diledakkan. Kunang-kunang tahun api peka terhadap kekuatan darah, jadi jika kita meledakkannya satu demi satu, kita seharusnya bisa memancing lebih dari setengah dari tahun api kunang-kunang di lembah. Aku butuh bantuan dari 5 rekan Daois. Su Miaqian melambaikan tangannya, dan lampu darah menyala di telapak tangannya, dan 5 butir darah seukuran telur muncul. Permukaan manik-manik berkedip dengan cahaya darah kristal. Han Li melihat manik-manik darah, dan matanya berkedip. Manik-manik itu mengandung kekuatan darah yang sangat melimpah, serta jejak hukum darah. Itu adalah sesuatu yang mirip dengan petir darah. Perisu, kamu telah memikirkan ini. Manik-manik awan darah ini memang barang terbaik untuk memancing kunang-kunang tahun api. Serahkan masalah ini padaku. Aku pasti akan membantumu menyelesaikannya dengan benar. Pria tua bungkuk itu mengambil salah satu manik-manik awan darah, menepuk dadanya, dan menjamin. Sikapnya benar-benar berbeda dari sikap acuh tak acuh sebelumnya. Melihat perubahan lelaki tua bungkuk itu dari kesombongan menjadi rasa hormat, yang lain merasa jijik di hati mereka. Setelah merenung sejenak, tuan rumah wangi tinta melangkah maju dan mengambil manik awan darah, alat abadi, dan jimat hantu terbang. Selanjutnya, 3 dewa emas, yang percaya bahwa mereka cukup cepat, melangkah maju dan masing-masing mengambil manik awan darah, alat abadi, dan jimat hantu terbang. Dengan pengecualian dari kelompok 5 lelaki tua bungkuk itu, yang lain yang berencana untuk pergi segera terbang menjauh, dengan cepat menghilang ke cakrawala. Kalau begitu, aku harus menyusahkan kalian berlima, kata Su Miaqian kepada kelompok 5 orang tua bungkuk itu setelah yang lain pergi. Jangan khawatir, rekan Daois Su. Aku pergi dulu. Pria tua bungkuk itu memimpin dan terbang menuju lembah yang jauh. Setelah beberapa saat, ledakan keras terdengar dari lembah. Segera, sejumlah besar awan darah kental muncul, menyapu ke segala arah seperti gelombang pasang. Kunang-kunang tahun api di lembah segera dalam kekacauan. Mereka menyemburkan api waktu dan awan darah menghilang tanpa jejak dalam beberapa saat. Sosok lelaki tua bungkuk itu muncul di dekat lembah. Kemudian, dia berubah menjadi sinar cahaya terang dengan lapisan khusus cahaya cian di tubuhnya. Dia terbang ke kejauhan seperti sambaran petir, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kawanan kunang-kunang di dekat lembah memekik dan sejumlah besar kunang-kunang tahun api segera mengejarnya, terhitung sekitar 10% dari total kawanan di lembah. Di belakang gunung pendek di kejauhan, wajah Su Miaqian menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia segera melihat keempat lainnya. Tuan rumah wangi tinta tidak mengatakan apa-apa. Sosoknya bangkit dari tanah dan terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, lapisan cahaya spiritual melilit sosoknya, menyembunyikan auranya. Kemudian, dia mendekati lembah dari arah lain. Kemudian, seperti lelaki tua bungkuk, dia melepaskan Blood Cloud Bat, menarik perhatian banyak kunang-kunang tahun api. Mereka segera menampakkan diri dan melarikan diri. Tiba-tiba, sejumlah besar kunang-kunang tahun api mengejar mereka. Jumlahnya hampir sama dengan lelaki tua bungkuk itu. Cepat! Berikutnya, Su Miaqian buru-buru mendesak. Rencana 5 orang untuk memancing kunang-kunang tahun api harus cepat. Jika segerombolan kunang-kunang kembali, itu akan merepotkan. Semuanya, hati-hati. Golden Immortal keliling berubah menjadi bola cahaya putih dan terbang keluar. Segera, dia tiba di dekat lembah. Dia membuang Blood Cloud Bat dan meledakkannya, membawa pergi beberapa gerombolan kunang-kunang. 2 yang tersisa juga melakukan hal yang sama, menggunakan Blood Cloud Bat untuk memancing segerombolan besar kunang-kunang. Pada saat ini, segerombolan kunang-kunang di lembah jauh lebih sedikit dari setengahnya. Sekarang, ayo pergi. Su Sueqian berteriak pelan saat dia memanggil bendera kuning kecil itu lagi. Dia melambaikannya di udara,
dan itu berubah menjadi awan kuning yang menyelimuti selusin kultivator, termasuk Han Li. Awan itu kemudian menghilang ke tanah dalam sekejap, dengan cepat mendekati lembah dari bawah tanah. Setelah beberapa napas, mereka tiba di depan lembah dan berhenti. Ada banyak kunang-kunang membangun sarang di bawah lembah, bahkan lebih banyak dari kunang-kunang di tanah. Tidak mudah untuk mendekat. Rekan-rekan Taois, saya sangat bersyukur Anda memilih untuk tetap tinggal, tetapi saya hanya dapat membantu Anda sampai saat ini. Anda harus mengandalkan diri sendiri selama sisa perjalanan, kata Suqian dan menarik bendera kuning. Karena yang lain memilih untuk tinggal, mereka secara alami memiliki sarana sendiri dan tidak bergantung pada sekte air surgawi, semua mengangguk. Kalau begitu aku berharap kalian semua beruntung. Dengan Suqian memimpin, ketiganya dari sekte air surgawi melantunkan mantra. Tubuh mereka berputar dan cahaya biru melintas di permukaan, berubah menjadi 3 bayangan biru air, terbang keluar dari tanah dan melesat ke lembah. Master lembah Kingsu mengeluarkan jimat biru dan menempelkannya di tubuhnya. Kemudian, dia melantunkan mantra dan segera menyatu ke dalam tubuhnya. Rune biru yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya dan tubuhnya segera menjadi tembus cahaya. Kemudian, dia terbang keluar dan mengikuti di belakang ketiganya dari sekte air surgawi. Tubuh pria berjanggut itu bersinar dengan cahaya kuning dan lapisan tebal baju besi batu kuning muncul dan menutupi seluruh tubuhnya. Begitu baju zirah itu muncul, pria itu sepertinya telah berubah menjadi patung batu. Tidak ada jejak aura makhluk hidup. Dia tidak terbang keluar dari tanah. Sebaliknya, dia terus mengintai di bawah tanah dan menggunakan kemampuan ilahi yang mirip dengan Earth Escape untuk maju ke lembah. 8 dewa emas yang tersisa tampaknya adalah kelompok kecil yang sudah lama saling kenal. Mereka berdiri membentuk lingkaran. Pemuda berambut pirang mengangkat tangannya lalu melambai. Cahaya keemasan keluar dari tangannya dan berubah menjadi tablet kayu emas. Tablet kayu itu berukuran lebih dari 10 kaki dan diukir dengan kepala binatang emas. Itu memancarkan cahaya keemasan terang yang beriak dengan hukum waktu. 8 dewa emas menekankan tangannya pada tablet kayu emas. Cahaya keemasan pada tablet kayu segera bersinar terang dan menyelimuti semuanya. Namun, tablet kayu emas dengan cepat berputar dan tablet kayu besar serta dewa emas tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Kemudian, mereka berubah menjadi bayangan emas dan terbang ke kedalaman lembah. Ini adalah kayu ilahi yang berharga. Mata Han Li berkilat saat melihat ini. Kayu dewa matahari berharga sama terkenalnya dengan pohon kehidupan kembarnya, dan mengandung kekuatan hukum waktu. Itu sangat langka, dan dia tidak pernah menyangka akan menemukannya di sini. Han Li tidak membuang waktu lagi. Dengan kilatan cahaya keemasan, dia berubah menjadi bayangan emas yang tidak jelas dan mengikuti di belakang kelompok kultivator lepas. Begitu kelompok itu terbang keluar dari tanah, meskipun masing-masing menggunakan tekniknya sendiri untuk menyembunyikan kehadirannya, ada terlalu banyak kunang-kunang tahun api di lembah. Tidak ada ruang yang tersisa, jadi tidak dapat dihindari bahwa akan bertemu dengan beberapa kunang-kunang. Kunang-kunang yang berapi-api segera meraih berkas cahaya yang telah diubah oleh kelompok itu. Pada saat yang sama, mengeluarkan suara mencicit. Kunang-kunang lainnya segera terbang dan menerkam semua orang seperti tetesan air hujan. Kunang-kunang tahun api ini benar-benar tangguh. Tidak peduli teknik rahasia apa yang digunakan Han Li dan yang lainnya, tidak peduli bentuk apa yang digunakan, mereka semua dicengkeram erat oleh kunang-kunang tahun api. Segera, mereka membentuk bola merah tua di sekitarnya yang menggelinding dan mencabik-cabiknya. Selain itu, mereka bahkan memuntahkan bola api waktu dari mulutnya yang dihancurkan dengan keras. Bayangan emas yang diubah Han Li juga ditangkap oleh kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya. Bola api waktu menghujani dirinya, dan lingkaran pelindung di sekelilingnya dengan cepat melemah. Dia segera mengangkat tangannya,
dan kilat keemasan melintas dari telapak tangannya. Busur petir emas terbang keluar dan membentuk lapisan tebal jaring petir emas di sekelilingnya. Hukum petir yang kuat bergulir di jaring petir, menyebabkan kekosongan di dekatnya bergetar. Namun, di bawah nyala waktu kunang-kunang, hukum petir dan petir yang sangat kuat ini tidak berpengaruh. Di bawah pengaruh api, mereka dengan cepat meleleh dan menghilang, dan jaring petir emas dengan cepat menipis. Wajah Han Li tenggelam, dan dia mengangkat tangannya ke dalam kehampaan. Dua petir emas tebal ditembakkan dari telapak tangannya dan menyatu dengan jaring petir emas di sekelilingnya. Jaring petir langsung menyala, dan langsung kembali ke ketebalan aslinya. Telapak tangan Han Li terus melepaskan petir emas untuk mempertahankan jaring petir. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam melepaskan gumpalan hukum waktu ke dalamnya. Dengan bantuan hukum waktu, jaring petir emas segera melambat, dan nyaris menahan erosi api waktu. Han Li menghela nafas lega. Dia tidak mencoba melepaskan kunang-kunang ini. Sebaliknya, dia langsung memimpin kunang-kunang di sekitarnya dan terbang menuju kedalaman lembah. Yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Mereka terbang menuju kedalaman lembah dengan bola serangga besar di kepalanya, dan segera sampai di depan gua hitam. Hanya dalam jarak pendek, bola serangga di sekitarnya telah terkumpul hingga berukuran lebih dari selusin kaki, dan di bawah pengaruh ini, kecepatan mereka sangat berkurang. Dan di setiap bola serangga, bola api waktu yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, lebih dari 10 kali lebih kuat daripada awalnya. Itu hampir membentuk lautan api, membungkus semua orang dan membakar dengan ganas. Han Li dan yang lainnya menggunakan semua jenis pertahanan untuk menahan dampak Flame of Time. Kekuatan spiritual surgawi di tubuh mereka melonjak seperti air pasang, dan segera, lebih dari setengahnya dikonsumsi. Untungnya, mereka bergegas ke depan gua. Han Li mengerang, mengulurkan tangannya, dan permukaan tubuhnya berkilat dengan kilat keemasan. Tiba-tiba, 4 naga petir emas melintas dengan kilat yang menyilaukan. Setiap naga petir tidak terlalu besar, tetapi mereka meledak dengan hukum guntur yang mengerikan, jauh lebih kuat dari jaring petir emas. Kemanapun lewat, kehampaan itu pecah sedikit demi sedikit. Selain hukum guntur, dia juga diam-diam mencampurkannya dengan kekuatan hukum waktu seperti sebelumnya. 4 naga petir melesat keluar seperti kilat dan memukul bola serangga di sekelilingnya dalam sekejap. Petir keemasan pecah seperti matahari yang terik, dan bola serangga di sekitarnya terkoyak. Sosok Han Li seperti kilat, dia melesat keluar dari kawanan serangga yang tersebar dan memasuki gua hitam. Ada juga lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di dinding gua. Meskipun banyak kunang-kunang terbang keluar dari sana dan terus berlari ke arahnya, jumlah kunang-kunang di sini jauh lebih sedikit daripada di luar. Dia membentuk segel tangan dan jaring petir emas muncul di permukaan tubuhnya, dengan mudah memblokir kunang-kunang tahun api ini. Han Li sebelumnya menggunakan teknik keheningan tak terbatas dan hukum waktu untuk mengisolasi auranya, jadi jumlah kunang-kunang yang menyerangnya paling sedikit, jadi dia yang pertama memasuki gua hitam. Namun, dia tidak memimpin untuk memasuki kedalaman gua sendirian, melainkan berhenti dan melihat keluar. Semburan aura yang sangat dingin datang dari luar gua, dan bola serangga di sekitar 3 orang dari Sekte Tianshui dibekukan oleh kristal es biru, kemudian hancur dan jatuh ke tanah. Kristal es biru itu memancarkan udara dingin yang luar biasa dan fluktuasi hukum. Jelas, itu adalah jenis kekuatan magis es khusus. Nyala waktu di permukaan kunang-kunang juga membeku. Tapi kunang-kunang itu tidak mati, dan nyala waktu berfluktuasi, dan kristal es biru tiba-tiba meleleh perlahan. Tetapi kristal es biru itu tidak kecil, dan tidak akan meleleh seluruhnya dalam waktu singkat. 3 orang dari Sekte Tianshui mengambil kesempatan untuk terbang keluar dan terbang ke dalam gua, tetapi mereka tidak segera masuk dan berhenti. Rekan Si,
bagaimana kabarmu?" Su Qian melihat bahwa Han Li sudah berada di dalam gua, dan dia tampak terkejut. Jin Liu dan pemuda berpenampilan lembut lainnya juga terkejut. Kunang-kunang yang awalnya bercokol di dalam gua merasakan aura Su Qian dan dua orang lainnya, dan mereka semua mengepakkan sayap dan terbang mendekat. Ketiga orang itu tidak lagi peduli dengan Han Li, dan buru-buru menggunakan cara sendiri untuk melawan. Pada saat yang sama, lebih dari 100 kaki di depan gua, bola serangga lain membengkak beberapa kali, dan kemudian tiba-tiba meledak. Tornado Qian yang berputar cepat muncul, dan kunang-kunang di sekitarnya tersapu, tidak bisa mendekat. Tornado Qian berputar seperti makhluk hidup. Master Fu terbang keluar dari tornado, dan dalam sekejap, dia juga menghilang ke dalam gua. Segera setelah itu, bola serangga lain di sebelahnya juga membengkak, dan sebuah lubang terbuka. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul darinya, dan melesat ke dalam gua dengan cepat. Dalam sekejap, sosok 8 dewa emas muncul. Orang-orang ini memiliki kultivasi paling rendah, dan kekuatan spiritualnya juga paling banyak dikonsumsi, jadi wajah mereka pucat. Dewa emas ini baru saja terbang ke gua hitam, dan cahaya biru menyala dengan liar di pintu masuk gua. Dengan beberapa suara renyah, pintu masuknya benar-benar disegel oleh lapisan tebal kristal es biru. Su Qian menarik tangannya, dan manik es biru seukuran kepalan tangan digantung di atas kepalanya, berputar, dan memancarkan semburan udara dingin yang mencengangkan dan fluktuasi hukum. Ketika kunang-kunang di luar melihat orang-orang memasuki gua, mereka tiba-tiba menjadi marah, dan menjerit keras. Mereka memuntahkan bola Flame of Time, dengan liar menyerang kristal es biru. Ada juga kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di udara, berubah menjadi pelangi merah tua, dan menabrak kristal es biru. Kristal es biru bergemuruh dan bergetar, dan dengan cepat meleleh. Retakan muncul di permukaan, dan sepertinya akan runtuh. Ekspresi Su Qian berubah, dan dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan memberi isyarat. Manik es biru di atas kepalanya segera terbang keluar dan melintas menjadi kristal es biru. Lapisan cahaya biru kristal tiba-tiba muncul di permukaan kristal es biru, dan retakan di atasnya dengan cepat sembuh. Udara dingin yang dipancarkannya 10 kali lebih kuat, dan segera menjadi stabil. Namun, kristal es biru masih tidak bisa menahan erosi Flame of Time, dan dengan cepat meleleh dan menghilang. Su Qian mengerutkan kening, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, sesosok melintas, dan sosok Han Li muncul di depan kristal es biru. Dia mengangkat tangannya dan menekannya. Cahaya keemasan menyilaukan keluar dari telapak tangannya, dan bergabung menjadi kristal es biru. Lapisan halo emas tiba-tiba muncul di permukaan kristal es biru, dan kecepatan pencairannya oleh Flame of Time sangat berkurang. Kekuatan hukum waktu. Su Qian menatap Han Li dengan heran. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga memandang Han Li dengan tidak percaya. Ekspresi Han Li tenang, tapi dia menghela nafas dalam hati. Meskipun dia tidak ingin menunjukkan kekuatannya, situasinya kritis saat ini, dan dia tidak bisa terlalu peduli. Jika segerombolan serangga di luar masuk, dia juga akan mendapat masalah besar. Tentu saja, dia secara alami tidak akan menjelaskan mengapa dia menguasai kekuatan hukum waktu, dan bagaimana dia pertama kali memasuki gua. Dia akan membiarkan mereka menebak.